Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin wal hadirat jamaah menjelang berbuka Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, merebahkan tubuh, mengistirahatkan pikiran dan menurunkan tensi mesin tubuh dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Dan pada sore hari ini kita bermuajahah, bermajelis, majlisul ilmi, insyaallah majelis yang penuh barakah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau apapun lafadz salawat yang sekiranya kita hafal mumpung bulan ini adalah bulan Ramadan. Jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cobaan-cobaan itu dikurangi oleh Allah, godaan-godaan setan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa selama bulan Ramadan setan itu dikerangkeng. Nah, itu benar atau enggak itu? Dan apakah itu sebagai makna kias tentang kondisi tubuh kita yang terbatas, lemas, sehingga hawa nafsu itu tidak bergelora. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita mulai majelis pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita, kemaslahatan fid dini wa dunya hatta akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kok meruput banget ya. Moga-moga nanti kuat sampai berbuka puasa ya. Saya maksudnya. Ya karena kita mulai majelis jam 5 kurang jam setengah 5, sementara maghribnya jam 6, 1,5 jam. Tapi tidak apa-apa, semoga kuat. Maksudnya kalau jenengan ngantuk istirahat senden-senden tidak apa-apa. Pada kesempatan sore hari ini ada sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu menata hati ketika menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu pertama kali atau dasar daripada puasa di bulan Ramadan itu sebagaimana sering disampaikan oleh para dai dan para khotib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau engkau melihat tanggal 1 maka berpuasalah. Nah, ini tema besarnya tentang puasa. Nanti kita bisa tanya jawab biar lebih interaktif gitu. Agar tidak hanya monoton satu arah tapi juga dua arah. Jenengan nanti kalau misalnya mau bertanya ya disumanggakan. Pertama itu
Nah, puasa ini menjadi tema besar dalam bulan Ramadan. Itu tema besar. Kita akan selalu dihadapkan sebuah amaliyah, sebuah ibadah yang disebut dengan namanya siyam atau saum. Kalau dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam. Yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata puasa. Itu. Nah, konon puasa itu berasal dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta yang berarti menahan, yang berarti ya puasa, tidak makan itu. Yang pada prinsipnya adalah menahan dari kata upawasa. Kemudian penyesuaian bahasa menjadi puasa. Maka dalam tradisi orang Jawa puasa itu macam-macam gitu. Ada puasa Pati Geni, pernah dengar nggih? Pati Geni itu puasa yang konon sampai malam tidak makan, sampai hari berikutnya. Jadi malam juga ikut puasa. Ada yang ngomong Pati Geni itu sembari berendam. Gitu. Ada juga puasa ngerowot. Ngerowot itu ada yang ngomong tidak makan nasi, beras. Ada yang ngomong kalau dulu zaman saya ngerowot itu dipahami hanya makan tumbuh-tumbuhan. Tapi tidak makan beras. Jadi karbohidratnya bukan beras. Bisa diganti yang lain. Sebenarnya tradisi puasa yang semacam itu memang tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Nabi. Tapi menvariasi makanan itu menjadi anjuran oleh dokter hari ini. Dulu saya pernah menanyakan kepada jenengan semua, makanan pokok orang Indonesia itu apa? Nanti kan zakat. Kena senden ya? Iya. Terlalu pendek soalnya. Makanan pokok orang Indonesia itu apa? Beras. Makanan pokok orang Indonesia itu adalah gandum. Padahal di Indonesia tidak ada satupun petani yang nanam gandum. Mie instan bahannya gandum. Roti bahannya gandum. Lagi gandum. Crackers bahannya gandum. Oh, panganan-panganan. Wafer bahannya gandum. Nek kanji alot. Nah, cilok kita cilik-cilik itu kanji itu. Kalau bakso tepung. Mayoritas orang Indonesia kebanyakan hari ini sehari tidak bisa lepas dari namanya gandum. Padahal di Indonesia tidak ada yang nanam gandum. Nah ini tanda tanya juga sebenarnya kok bisa begitu. Misalnya kita tidak makan nasi tapi kentang. Konon kadar gulanya lebih rendah daripada beras. Sehingga orang kalau kena diabetes tidak boleh makan beras, diganti makan kentang. Kalau tidak kentang makan telo, pohung, apa namanya? Aspo. Budin kata orang Kebumen budin. Ketela itu loh. Konon itu rendah asam lambung. Jadi asam lambungnya tidak akan pernah naik kalau makan telo. Gitu. Tapi kalau beras itu tinggi. Yang bikin asam lambung, maka diganti telo. Bahkan yang makanan bahannya telo itu apa saking Gunung Kidul itu. Setunggal senes diwul. Apa? Growot. Nah itu untuk mengurangi asam lambung. Jenengan kalau punya asam lambung ngemil niku growot atau tiwul atau mungkin itu loh beras garing ya Pak. Jadi goreng nih kalau. Apa ketan garing nih kalau. Lali kula jenenge. Nah itu macam-macam makanan sore ini. Ampun ngelih riyen nggih. Bayangke panganan.
Nah, puasa ini sepertinya tradisi yang paling tua dalam tradisi ritual paling tua sepanjang umat manusia. Yang bertahan sampai hari ini itu puasa. Itu tradisi di hampir semua agama puasa. Setahu saya orang Kristen dan Katolik itu puasa kalau menjelang Palma itu loh, hari Palma. Mendekati Natal itu loh. Itu kalau nggak salah puasa. Nanti kalau saya salah tolong diluruskan. Di Hindu itu juga ada tradisi puasa. Di banyak agama juga ada tradisi puasa. Bahkan orang Jawa itu ada poso weton. Jadi lahirnya Setu Wage misalnya. Maka nanti kalau ketemu Sabtu Wage dia akan puasa dalam rangka mentirakati merialdoi diri agar kualitas hidupnya lebih baik. Gitu. Itu konon seperti itu. Nah, itu tradisi yang cukup tua. Gitu. Nah, puasa dalam Al-Quran tadi menggunakan kata siyam dan juga saum. Siyam itu hurufnya 4. Shod, ya, alif dan mim. Siyamun. Gitu. Sementara saumun itu shod, wawu dan mim. Dalam Al-Quran menggunakan kata siyam. Nah, apakah saum dan siyam itu berbeda? Menurut ulama balaghah, ziyadatul huruf bisa jadi ziyadatul makna. Huruf yang ditambah, huruf yang lebih banyak akan mengandung makna yang juga lebih banyak. Gitu. Menurut sebagian ahli tafsir, saum itu adalah sebuah kegiatan ibadah yaitu menahan lapar, makan dan minum sejak terbit matahari hingga sore hari atau sampai maghrib. Itu saum yang sifatnya dohir, yaitu tidak makan dan tidak minum. Sebatas itu saja. Tetapi kalau siam itu tidak sebatas itu saja. Tetapi juga meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Misalnya hal-hal yang mengurangi faedah atau membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak sah, tidak batal, tetapi pahalanya tidak maksimal. Mohon maaf, misalnya pas puasa judi. Nah ini, puasa tidak makan, tapi udu nomor. Puasa tidak makan, tapi otok. Otok tahu nggih? Dia puasa tidak makan, tapi main dadu. Nah, itu loh. Dia puasa tidak makan, tapi adu jago. Nah itu. Atau dia tidak makan puasa, tapi mencuri. Jimatnya mencuri agar tidak ketahuan pura-pura jadi puasa. Itu makna yang terkandung dari kata siam. Jadi tidak hanya sekedar tidak makan dan juga tidak minum, tetapi juga menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan pahala daripada puasa itu sendiri. Maka dalam hadis disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi di dalam puasanya itu dia tidak dapat hikmah sama sekali. Tidak mendapatkan keutamaan sama sekali kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu. Maka ketika kita runut, ketika saya coba menarik, dalam puasa itu mengandung namanya ritual, ritus. Ibadah itu adalah ritus. Ritus itu ritual. Itu ritual. Nah, dalam tradisi semua agama ada namanya ritual. Kalau orang Islam setiap hari kita sholat 5 waktu, ngoten nggih. Kalau Jumat maka yang laki-laki pergi Jumatan, itu ritus. Kalau misalnya kita punya harta, punya kelebihan harta, punya waktu, punya kesempatan, kita diwajibkan untuk berangkat haji. Itu juga namanya adalah ritus atau ritual. Mungkin di agama lain ada ritus-ritus yang lain.
Jenengan kalau malam sholat bulan Ramadan, sholat tarawih ketika Ramadan saja kan, di luar Ramadan kan tidak ada itu. Nah itu namanya juga adalah ritus atau ritual. Bisa dipahami nggih? Jadi namanya adalah ritus atau ritual. Nah, kelemahan kelompok yang tidak mengakui agama, dia hanya mengakui Tuhan tapi tidak mengakui agama, ritusnya tidak baku, ritualnya tidak baku. Saya percaya Tuhan tapi saya tidak mengikuti salah satu agama. Terus ditanya, ibadahmu bagaimana? Ya pokoknya saya gini-gini aja. Itu bapaknya, istrinya ditanya, lah kamu ibadahnya gimana? Saya gini-gini aja, gitu. Beda. Anaknya ditanya, percaya Tuhan, percaya, punya ritus, tidak. Terus ibadahnya bagaimana? Gini-gini aja. Jadi joget-joget itu bisa jadi ritus. Nah kelemahan orang yang mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui Tuhan, tapi tidak mempunyai ritus, maka dia tidak punya itu tadi tata cara yang baku. Maka kalau ada orang ngomong saya mengakui Tuhan tapi saya tidak mengikuti salah satu agama, itu aneh gitu loh. Kalau dia berdoa ya berarti Islam. Oh enggak, ini bukan Islam. Kalau dia ke gereja Kristen. Oh enggak, ini bukan Kristen kok itu. Ini adalah inisiatifku sendiri yang muncul dari hati nurani di mana bisa menciptakan imaji tentang ketuhanan. Ya akhirnya campur baur. Makanya jangan kaget kalau kemarin ada video YouTube viral konon pakai kerudung kayak ustadz gitu. Terus bisa tukar pasangan. Nah, gitu. Nah, kadang saya izin sebagai yang kadang ngaji kayak gini tuh izin kalau ada video kayak gitu. Terus ditanya, itu tuh bener ya Tat? Kok enak jenengan bisa tukar pasangan? Aduh, saya tuh izin deh kalau ada video-video kayak gitu itu. Apalagi kemarin belum lama juga ada berita santri dianiaya di pesantren itu. Senioritas terus meninggal gitu kan. Saya tuh kadang malu gitu. Atau ada kekerasan seksual di pesantren gitu. Itu piye toh? Apalagi media kita ini terlanjur bebas, tidak terkontrol sehingga blow up-nya itu kemana-mana. Apalagi jari kita ini jari-jari yang melebihi otak ketika melebihi lisan sekarang. Jari kita itu hari ini melebihi lisan dalam bertindak loh. Kita belum misuh itu jari kita udah ngetik loh. Gimana apa nggih? Diam gini. Ternyata WA-an karo koncone misuh-misuh, Pak. Nggak ada suaranya, tapi melakukan itu. Bahasanya syatem itu misuh. Mencaci. Loh nggih, Pak. Iya toh? Mungkin jenengan yang sepuh-sepuh tidak begitu main HP. Yang masih muda-muda ini loh. Saya enggak tahu, saya ngaji kok jamaah sepuh ya. Aduh. Kalau di kampung itu ya Pak, saya di depan. Saya itu kalau di kampung itu nun sewu, pengennya di belakang. Terus makmum terus gini, layah-layah gini. Tapi disuruh ke depan, kiri kanan itu simbah kaum. Sebelah kanan itu simbah haji, sebelah kanan sepuh. Jadi nek ngantuk ki isin kadang. Tapi untungnya saya isin nom. Jadi nek keturun ki ya ora apa-apa wong cah cilik. Kira-kira gitu. Oh, saya darah muda ya. Jadi seperti itu. Jari kita itu sekarang melebihi lisan bertindaknya. Maka selama puasa ini kita terapkan makna siam. Tahan jari. Jari ini ditahan. Jangan dikira anak-anak kita yang di rumah terus main HP itu enggak ngapa-ngapain. Itu WA-an temennya. Jigur ki kok kira teko apa? Suwa. Itu. Kira-kira gitu tuh. Dan itu anak kecil sekarang udah gitu loh. Nah, itu mengkhawatirkan sekali ya. Ya Allah gitu. Nah itu bisa membatalkan daripada pahala puasa. Nah
rutinitas yang kita lakukan selama bulan Ramadan inilah yang dinamakan ritus atau ritual. Itu. Nah, ritus itu saya terjemahkan dia mewakili dari kata saum. Saum itu hanya ritus. Rutinitas saja yang tidak bermakna. Sah. Sebagaimana jenengan mandi, kemudian ini logikanya mandi, jenengan mandi, pakai sabun, keluar wangi, wangi, sah napa mboten? Sah. Tapi kalau masih ngantuk, bermakna tidak mandinya. Habis mandi, wangi, pakai minyak wangi, terus keluar ngantuk, balik lagi tidur, itu tidak bermakna, gitu loh. Di antara salah satu hikmah mandi adalah menghilangkan rasa ngantuk. Gitu. Lalu mandi, setelah mandi kemana dek? Gitu. Ditanya ibunya, ke kasur bu, ngapain tidur lagi lah bu. Jadi wangi terus tidur. Ditanya loh, nggak ngaji aja atau keluar? Nggak bu, daripada keluar pagi jalan-jalan maksiat gitu. Ya sudah bubuk aja. Loh, gitu loh. Saya tuh kadang juga heran kalau subuh pagi itu banyak anak-anak yang jalan-jalan gitu. Gitu nggih. Daripada hari biasa itu loh. Apalagi Sabtu dan Minggu. Padahal nek mlaku-mlaku njuk ngelak-ngelih sih. Kenapa tidak hari Sabtu dan Minggu seperti biasa saja gitu loh. Malah puasa jalan-jalan. Ku ngelih. Terus ketemu koncone cah wedok. Sweet. Lagi piye to? Kalau di luar bulan Ramadan monggo. Kalau bulan Ramadan ya kalau di luar bulan Ramadan ya aja monggo ding. Kalau di luar bulan Ramadan ya ndak nemen-nemen lah gitu. Lah ini bulan Ramadan nih malah godai cah cilik-cilik calana lanang malah godai cah cilik-cilik cewek. Sweet lho piye to? Nomormu pira Ji? WA-an. Nah yang seperti itu makna saum. Lah meningkat pada makna siam, saya menangkap makna bahwa siam itu tidak sebatas ritus tapi juga spiritual. Itu. Nilai spiritual. Jadi jiwa kita terasah. Gitu loh. Itu mirip kita sholat 5 waktu itu loh. Kalau ditanya jenengan saya itu sholat 5 waktu ini sudah berapa tahun? Yang umurnya 20 tahun mungkin ya sudah 10 tahun. Ya jangan 20 tahun, masuk lahir langsung sholat. Yang udah 60 tahun mungkin sudah 50 tahun sholat gitu. Tetapi dari sekian puluh tahun kita sholat itu berapa kali kita merasakan nikmatnya sholat kemudian ketagihan mau sholat lagi. Yang ada kan sholat gendang rampung gendang nyambut gawe meneh. Rolasan Allah Akbar rampung geledak. Jam 1 berangkat lagi. Gitu loh. Jadi sholat kita ini tidak ada rasanya gitu loh. Kenapa? Karena kita masih melakukan namanya ritual. Tidak naik pada level spiritual. Itu loh. Kalau kita naik dalam level spiritual, tentu saja ayat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar itu berlaku. Sampai level itu. Kalau ada orang nanya, Ustadz saya mau nanya, iya. Saya itu sudah sholat. Saya itu sudah sholat, mencoba untuk tertib 5 waktu. Tapi kok nggak ada rasanya, saya masih minum juga, masih mabuk juga gitu. Masih narkoba juga, masih mencuri juga gitu. Masih klub malam juga, masih dan seterusnya. Itu sebenarnya apa yang salah dengan sholat saya gitu. Sholatnya tidak salah. Sebenarnya kayaknya sholat itu tidak bermanfaat deh buat saya Ustadz. Padahal ayatnya sholat itu mencegah fahsya, perbuatan keji dan kemungkaran. Saya udah sholat tertib loh, kok masih mungkar gitu. Kira-kira gitu. Nah cara berpikir itu sebenarnya sudah bagus. Karena merasa bahwa yang dilakukan itu adalah salah gitu loh. Itu sudah satu plus. Tinggal kalau sudah salah mau ngapain gitu loh. Nah, sholat ketika pada level spiritual dia tidak akan mungkar. Jadi ayatnya tidak salah. Kondisi kita yang belum sampai pada derajat tadi. Derajat spiritual. Gitu loh. Tapi itu sudah bagus, sudah cukup. Sholatnya sah.
Bahkan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Maka dalam Al-Quran disebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah, innallaha, sungguhnya Allah itu akan membeli. Maksudnya mengganjar orang-orang mukmin itu dengan pahala. Apa? Berupa surga. Itu kata Al-Quran. Nah ayat itu turun suatu ketika Nabi berjalan-jalan. Malam itu jalan-jalan, ngecek jamaahnya, sholat tahajud apa enggak, kira-kira gitu loh. Nah, sekali-kali takmir masjid itu ngecek jamaahnya itu udah tahajud atau sih. Orang-orang komplek, orang-orang sekitar itu tahajud apa enggak toh. Alhamdulillah bapak tukang pejak di pojok. Yang muadzinnya di dekat pengimaman. Insya Allah gitu. Wah itu tukang parkirnya di dekat pintu. Keren. Ketua takmirnya di dekat pengimaman, tidur tapi. Misalnya gitu. Tapi yang takmir kok enggak ada lah, repot juga. Misalnya begitu, dicek. Nah ketika Nabi berkeliling itu melihat yang di depan itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Lagi sholat malam. Di ada belakang itu ada sahabat Salman Al-Farisi, itu dalam keterangan hadis Sirah Nabawiyah. Ada Salman Al-Farisi sholat. Di sebelah pojok yang lain di sana misalnya itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sedang sholat tapi nangis, tidak bisa berhenti menangis. Sampai mau rukuk itu kesulitan. Ini levelnya level spiritual Pak nggih. Salat itu nangis mau rukuk aja enggak kuat karena badannya bergetar. Kenapa? Karena sudah sampai level spiritual. Nah, pagi hari Nabi nanya, saya melihat kamu kok semalam nangis itu di pojok itu. Ditanya begitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, lah iya Kanjeng Nabi, saya itu sholatnya masih ecek-ecek, ibadahnya masih ecek-ecek, amalnya masih sedikit. Allah kan maha tahu. Kalau Allah tahu niat ibadah saya tidak lillahi ta'ala, apakah Allah akan menerima amalku? Aku sudah berusaha tapi sulit sekali. Niat hatiku ini masih geser. Terus Nabi ditanya begitu, diam sejenak. Coba besok tak tanya pada Allah. Itu levelnya Nabi. Akhirnya besok turun ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah akan membeli orang-orang mukmin sekalipun tahu amalnya masih ada cacatnya. Sebagaimana orang jual beli ditanya, "Bu, ini berapa tomatnya?" 10.000. Tapi mohon maaf, ini tomatnya bolong-bolong, sepertinya ada ulernya. Yang beli ngomong, "Enggak apa-apa, tetap tak beli." Sekalipun ada cacatnya. Enggak apa-apa, tak beli. Nah, itulah perumpamaan Allah membeli ibadahnya orang-orang mukmin sekalipun masih ada cacat tapi dia masih istiqomah mengerjakannya. Maka yang sholatnya tidak ada rasanya jangan khawatir. Sing penting tetap terus sholat. Nah itu loh. Nah, ini penting. Karena Allah tahu usaha kita. Cerita yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bagian sini itu kena panah. Kena panah itu loh. Nek biyen dia panah, sekarang apa ya? Tembak mungkin. Ditembak oleh sniper ketika perang. Ditembak sniper dengan kaliber 16. Jebol ya kaliber 16 ya. Gede kan. Terus terluka. Nah, panahnya itu mau dikeluarkan oleh sahabat. Terus kata sahabat, minum khamr biar jenengan mabuk, kemudian tidak kerasa atau dicabut. Kata Umar bin Khattab, wah saya tidak bisa, haram. Gitu. Umar bin Khattab itu tidak pernah mabuk sepanjang hidup. Tidak pernah berzina sepanjang hidup. Umar bin Khattab waras. Jadi tipikal orang waras. Nah terus bagaimana? Ini mau dicabut sakit sekali. Kata Umar bin Khattab, aku tak sholat.
Nanti kalau aku udah sholat dapat 1 rakaat, kamu cabut. Nah, levelnya. Nggak kerasa Pak dicabut. Gitu loh. Nah ini ada cerita juga di Indonesia. Suatu ketika ada sholat Jumat. Sholat Jumat sampai ruku. Dilalah gempa bumi. Gitu. Ambruk Pak belakang. Jamaah pada lari menyelamatkan diri. Ada 1 jamaah yang masih sujud. Sujud terus itu. Nah setelah gempanya selesai, orang-orang melihat ke dalam. Loh masih sujud. Oh, Masya Allah sampai segitunya. Ketika didatangi ternyata dia tidur. Jadi bukan khusyuk tapi tidur. Itu tidak khusyuk itu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, level puasa kita itu kadang masih pada level illal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena masih pada level ritual, tidak sampai pada level spiritual. Gitu. Kalau puasa itu sudah sampai pada level spiritual, itu hasilnya dahsyat Pak. Tidak sekedar diet tok. Tapi dahsyat sekali. Orang-orang dulu itu kalau mau punya kebal senjata, amalan yang pasti itu puasa. Tetapi itu kan puasanya tidak lillahi ta'ala, lil kebal itu. Ya bisa jadi. Itu tidak mendapatkan pahala, tapi pada level spiritual. Gitu, spirit. Dan dia totalitas mengerjakannya. Sangat berhati-hati. Sehingga ditembak tidak mempan. Maka jangan heran orang dulu itu tidak ditembak tidak mempan. Dibacok tidak mempan. Debus itu loh. Tapi kan dia tidak sholat Ustaz. Dia tidak Islam. Bagaimana dia kemudian bisa melakukan itu? Apakah Allah meridhoinya? Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu pada dasarnya objektif. Ilmu itu objektif, tidak mengenal baik dan tidak mengenal buruk itu pada dasarnya. Kita yang menjadikannya baik dan kita yang menjadikannya buruk. Pisau itu pada dasarnya objektif. Mau dibuat menusuk orang atau dibuat ngiris berambang. Nonton nggih? Sama kayak ilmu, ketika kita memenuhi kaidah-kaidah spiritual yang tadi saya sebutkan, maka dia akan mendapatkan beberapa keistimewaan. Sekalipun dalam catatan dia tidak Islam. Gitu loh. Tapi dia totalitas mengerjakan puasa. Maka dulu orang belum Islam atau tidak Islam di Jawa, dia berpuasa agar kebal, agar kuat, maka terjadilah itu. Kenapa? Karena ada kaidah-kaidah yang dipenuhi, di antaranya adalah ketika berpuasa menuju ruang spiritual. Nah, itu loh. Jadi tidak usah heran. Apakah itu lebih utama? Tidak. Nah, itu loh. Apakah itu lebih utama? Tidak sama. Orang yang lebih kebal, orang yang kebal bacok, orang yang bisa terbang, orang yang bisa sholat di atas daun tidak lebih utama dari orang yang tidak kebal, dari orang yang sholatnya di atas sajadah karpetnya Masjid Jenderal Sudirman. Sama. Kalau besok jenderal lihat ada orang, kiai, ustadz, wali sholat di atas sajadah di atas air, itu pahalanya sama dengan orang yang sholat di atas sajadah karpetnya Masjid Jenderal Sudirman. Percaya pada saya, kalau enggak saya enggak mungkin diundang ini. Saya jujur ini, nanti dikira ngapusi. Masa Ustaz, itu kan wali. Ya nek wali ngopo gitu loh, ora penting gitu loh. Sing pentingnya ibadah. Wali sholat di atas air sendirian pahalanya 1. Jenengan sholat di masjid alasnya karpet jamaah pahalanya 27. Banyak jenengan banyak wali pahalanya. Kan begitu. Wali ya tugasnya begitu, tapi tidak ada istimewanya, sudah. Jenengan mau magang jadi wali. Ada ya lowongan jadi wali ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali ke soal puasa. Nah, ketika seseorang itu pada level spiritual itu, maka dia akan mendapat kalau dalam bahasa syafaat itu namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Dia akan mendapatkan pertolongan. Maka disitulah
keutamaan-keutamaan dia peroleh. Nah puasa ini dalam tema saya kan mensucikan hati, menyambut Ramadan, mensucikan hati, membersihkan hati, menyambut Ramadan. Puasa ini dalam rangka mensucikan hati barangkali salah satu maksud daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya agak panjang. Pertama bahas tentang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Halal haram jelas. Di antara keduanya ada namanya mustabihat. Hadisnya agak panjang, saya potong. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada namanya mudghah. Mudghah itu artinya daging, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau mudghah itu bagus, suci, berkualitas, maka hati ini juga menjadi apa? Berkualitas, tubuh ini menjadi berkualitas. Wa idza fasadat, kalau mudghah itu rusak, maka fasadal jasadu kullu. Semua jasad kita ini akan rusak, tidak berkualitas. Terus Nabi berlanjutkan sabdanya, ingat, wahia al-qalbu. Jasad itu adalah kolbu. Kolbu itu adalah apa? Hati. Nah itu loh. Maka puasa ini adalah salah satu langkah untuk mensucikan hati agar jasad kita menjadi berkualitas. Nah itu loh. Jadi puasa Senin Kamis itu bagian daripada ritus agar kita sampai pada level spiritual, yakni jasad yang berkualitas. Gitu loh. Jasad yang berkualitas. Maka dalam kitab-kitab fikih disebutkan ketika ada ibu-ibu datang mengunjungi teman-temannya dan teman-temannya itu sedang, yuk kita rasan-rasan, maka disunahkan menjawab, ana soimun, saya sedang puasa. Atau ada teman datang ngejak gelut. Masalah marah-marah. Ngene lho. Saya sedang puasa. Ojo diajak gelut. Saya sedang puasa. Ojo diajak rasan. Saya sedang puasa. Ojo dijak nyolong. Saya sedang puasa. Ojo diajak adu pitik. Saya sedang puasa. Ojo dijak ngeslot. Otok. Bapak-bapak ngertinya udah nomor. Hati-hati. Ono motor teko, truk datang, ada truk di perempatan. Saya enggak tahu di sini ada enggak. Bapak-bapak itu tukang becak biasa nih. Ada truk datang, didelok plat nomor Pak. Truk sing teko dhisik dhewe subuh isuk didelok plat nomor bar subuh. Nek plat nomor 23 kuwi berarti celeng. Sing diudoni. Nek plat nomor 17 sing diudoni. Nah kira-kira gitu. Yang depannya itu loh. Enggak tahu di sini ono ora yang ngono ya. Heran saya juga. Dan untung dilalah kok jackpot nih untuk duit ya. Jackpot bahasanya. Sekarang ngetrennya kan ngeslot ya. Ngeslot atau judi online. Itu penyakit itu Pak. Percaya saya, itu penyakit itu. Dan menghabiskan harta itu. Lagunya Rhoma Irama itu. Jadi itu kenapa puasa itu menjadi sangat penting karena menuju untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dalam fikih disebutkan begitu. Gitu. Atau di pinggir jalan, yuk ke masjid mumpung puasa. Itu. Dalam tanda kutip golek takjil. Ya, itu satu sisi aja. Semoga mencari takjil itu bagian daripada dohir, ritual, ngajinya bagian daripada spiritual. Maka jangan dimarahi orang-orang yang pergi ke masjid untuk nyari takjil. Karena itu levelnya masih ritual. Biasanya mahasiswa gitu, para pencari takjil. Ana sinetronnya kan itu, para pencari takjil itu. Para pencari Tuhan ya. Apalagi kalau masjid yang depannya dipampang Pak, menu hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat.
Wah, zaman saya mahasiswa tuh menunya, kalau menunya ini ke Masjid Jogokarian, kalau menunya ini ke Masjid MJS, ini Masjid UNJ ini. Gitu. Ini masjid tongseng gitu tuh. Soto dan seterusnya. Tapi kok hampir gak ada ya yang sahur bersama ya. Padahal penting mana sahur bersama dengan buka bersama. Sama-sama penting. Ya no. Persoalannya berbuka itu berangkatnya lapar. Sahur itu berangkatnya udah makan, kan boleh makan. Logikanya dirubah. Sahur bersama dalam rangka tahajud bersama. Apa itu? Maghrib? Bukan. Jadi logikanya dirubah. Tahajud bersama, sahur bersama dalam rangka tahajud bersama. Kan keren itu kayaknya. Dalam? Nah ya. Oh nah itu. Oh iya ada ya kayak gitu ya. Jadilah biasanya gitu. Ada kok masjid yang membagikan sahur gratis. Mahasiswa habis jalan-jalan pacaran royange Mas jam 12. Ya terus gede sampai jam 2. Lah pernah Bali, angko sahur nang masjid kacau itu, kacau. Malah sahur bareng karo pacare. Tapi nek misalnya biasanya kan kalau mahasiswa sama pacarnya itu yuk ngabuburit kan gitu toh. Di itu loh Sunmore. Kena sore jenis itu Sunmore. Apa ya? Sore itu bahasa Inggrisnya apa? Pokoknya gitulah di lembah UGM gitu, sore gitu. Jalan-jalan nyari ngabuburit. Nah gitu. Mbok ya ngabuburit itu malam di WA pacarnya. Apa toh Mas? WA bengi-bengi yuk ngabuburit. Ya ini loh Mas. Tahajud bareng, habis itu buka sahur gitu. Tahajudnya di mana Mas? Di kos haram. Haram nek kuwi. Ya tahajud itu bareng. Kalau bisa lampunya nyala. Saya pernah ditanya, jamaah saya di perumahan itu ada yang enggak nyaman. Karena iktikaf ada perempuan, ada laki-lakinya. Nah itu lampunya remeng-remeng, bukan lampunya remeng-remeng, di dalam ruangan. Nah masjid perumahan itu kan kecil toh. Terus saya ditanya, saya ditanya. Setelah ditanya tak jelaskan ke jamaah. Mulai besok enggak boleh tahajud bareng laki-laki dan perempuan dalam satu masjid. Saya tahu niat jenengan bagus, tapi niat yang lihat itu jelek. Yang lihat itu kan niatnya elek toh Pak. Masjid ini kan terbuka. Nah, misalnya iki sing MC ini mau sholat tahajud di sini. Dilalah belakangnya orang sing sholat Pak. Difoto dari luar. Kalau dari luar itu belakang dan depan kelihatannya kan deket. Wah menuju pelaminan. Diposting Pak. Itu kan fitnah Pak. Iya nek salah, nek bener. Itu misalnya. Iya lalu itu single, nek kuwi bojone wong Pak. Itu kan dicurigai macam. Akhirnya apa? Perempuan di luar atau di dalam tapi nyala lampu. Nah itu lampunya full nyala. Nah itu bagus. Padahal dalam banyak keterangan kita fikih itu kalau malam itu menghidupkan malam-malam bulan puasa. Ngaji, zikir, iktikaf. Iktikaf itu tidak harus zikir loh ya. Jadi kan duduk di masjid gitu ngerjakan tugas kuliah itu juga iktikaf loh. Jangan salah. Iktikaf itu yang penting di dalam masjid. Hikmahnya mengurangi maksiat. Nah, itu aja. Loh gitu. Masa jenengan arepe ngerjakan tugas kuliah di kafe. Mas enggak pesan, aku puasa kan aneh. Lama-lama aku haus, repot. Tinggal pesan. Kalau di masjid kan kosong enggak ada apa-apa. Nah, kalau malam juga sama. Tidur di masjid bagian daripada ritual anak-anak zaman dulu. Di musola, di langgar, di masjid, di surau. Ada yang pernah mengalami itu? Di kota enggak usum ya Pak ya. Masjidnya dikunci. Atau dimarahi takmir. Turun anjir masjid, ngiler, telos sekali. Di banyak masjid. Saya mengalami. Jadi kan ke masjid mana? Sini aja lah. Mungkin sini lebih terbuka. Masjid yang lain coba.
Mohon saya mau tidur di dalam. Enggak boleh begitu. Dilarang. Padahal itu masa kecil kita ya, mau mengulang itu kok susah banget. Yang punya duit masjidnya terbuka mau ngulang masuk angin. Yang kebal masuk angin mau mengulang itu diusir. Susah banget hidup ini ya. Adi, Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat rahimakumullah, itu bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kualitas puasa agar menuju ruang namanya spiritual. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas puasa? Kok yang ngaji cuma sana, yang sana cuma 3 ya? Mungkin pintunya besok ditutup dibuka sana aja ya, biar muter itu. Ya enggak, santai aja. Hanya saya miring akhirnya. Akhirnya enggak ada orangnya, ya udah miring. Bagaimana cara meningkatkan kualitas berpuasa? 1, beramal, pasti, itu pasti. Kalau tidak punya amal bentuk, maksudnya amal materi, ya amal non materi, deres Quran, kemudian ngajar, itu juga bagian daripada amal. Kemudian zikir, iktikaf di dalam masjid. Alhamdulillah di kota-kota ini di Jogja saya lihat geliat Ramadan itu luar biasa sekali. Dia Ramadan pasang lampu di mana-mana gitu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban syahrus syam. Wih, keren ya. Kalau pas tanggal 29 balihone tidak diturunkan, tidak diganti. Misalnya diganti ma'assalamah ya Ramadan, semoga ketemu lagi tahun depan. Enggak, dibiarin aja. Tahu-tahu kena hujan, kena panas, kena matahari, kena bosok. Jadi kita enggak pernah tahu kapan kita berpisah pada Ramadan. Jadi cinta kita pada Ramadan sebenarnya tidak benar-benar asli, palsu. Lah pisahan kok enggak mengucapkan selamat itu kan rada mencurigakan. Gitu. Jangan-jangan Ramadan kita tiap sore ke masjid itu hanya sebatas ritual, tidak sampai spiritual gitu loh. Ya kok enggak ke masjid lagi kalau sore? Kemarin kan Ramadan, sekarang kan udah enggak gitu loh. Jadi sampai ritual aja gitu. Maka diniati Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkumpul sore ini ya kita niati ngaji gitu loh. Kalau itu terhenti, maka terhenti pada level yang berkualitas. Ngaji. Bahwa kemudian ngaji kita ini belum menggeser pada amal kita, belum merubah pada tingkah laku kita, ya barangkali kita kurang ngajinya gitu loh. Namanya juga ngaji, sidik-sidik aja gitu. Dikit itu. Kalau misalnya masih kurang ya besok ngaji lagi. Paling tidak kita sudah pada level ritual itu loh. Agar dibeli oleh Allah. Itu. Jadi mari kita niatkan sore ini dengan ngaji. Dan kayaknya setiap sore ya, kayak cara kayak gini, setiap sore. Semoga istiqomah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih lama. Santai, materi saya masih banyak. Nah, maka dalam tradisi ulama tasawuf itu puasa dibagi menjadi 3. 1 puasanya awam atau puasanya orang umum, yaitu puasa dengan tidak makan dan tidak minum. Jadi ini kita pada level puasa umum. Nah, nanti kita lihat puasa kita itu pada level yang mana. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, ngomongnya masih saru, masih mengerjakan hal-hal yang tidak mengandung fadilah atau keutamaan, maka level puasa itu adalah level puasanya orang umum. Begitu loh. Jadi kita masih gitu-gitu aja. Gitu. Atau enggak ada rasanya puasa, ya kita puasanya orang umum. Nah, puasa itu konon adalah wahana untuk melatih spiritual bagi orang yang bertakwa. Bagi fakir miskin, puasa itu laku hidup karena biasa ngelih. Nah, itu harus apa yang membedakan? Niat. Mohon maaf hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya itu jarang sahur kalau puasa. Kenapa? Karena makannya sehari 2 kali. Siang sama malam atau sore sama malam. Jarang makan pagi. Ya pernah tapi jarang. Artinya apa? Biasa ngelih. Jam segini itu saya biasa belum makan dari pagi.
Tapi saya enggak poso, enggak poso. Gitu. Ada yang ngemut permen, ngombe banyu dan seterusnya. Tapi enggak terisi makanan berat. Nah mungkin di antara kita itu juga terbiasa karena mohon maaf kondisi kemiskinan. Sehingga sehari menuntut makan sekali. Makan loh, kalau minum mungkin berkali-kali. Nah apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah niat. Maka mohon maaf bagi yang fakir miskin, bagi yang kondisi ekonominya tidak baik dan setiap hari juga menahan lapar, ketika bulan puasa diniati puasa Ramadan. Gitu loh. Niat yang membedakan. Niat itu membedakan antara ibadah dan adat. Adat itu kebiasaan. Gitu. Itu termasuk hadis innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Gitu. Nah, niat orang umum itu adalah puasanya tidak makan, tidak minum, kegiatan setiap hari jalan. Masih ngomong kotor, masih enggak ibadah, amalnya enggak nambah, enggak pernah deres Quran, itu ibadahnya orang awam. Yang pertama. Yang kedua menurut tradisi orang tasawuf, wabil khusus menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali adalah siyamul khawas atau puasanya orang khusus. Orang khusus itu puasa selain tidak makan, tidak minum, juga berusaha agar tidak mengerjakan dosa. Apa itu? Tidak ghibah, tidak gosip tadi yang saya sebutkan. Juga berusaha menambah amal. Yang biasanya deres Quran tidak pernah deres Quran 1 halaman. Yang biasanya deres Quran 1 halaman selama puasa 2 halaman. Itu berusaha. Yang biasanya selain puasa tidak sholat malam, selama puasa sholat malam. Yang selama tidak puasa tidak taraweh, selama puasa taraweh gitu. Itu usaha. Yang biasanya tidak tahajud, kalau puasa tahajud. Yang tidak pernah etikaf, biasanya tiba-tiba Ramadan etikaf. Itu usaha. Dan cukup menyenangkan ketika kita bisa melakukan itu. Maka orang yang ke masjid etikaf, jamaah, musiman, ojo dipaido. Karena dia sedang melakukan usaha menaikkan derajat. Barangkali kita juga sama gitu loh. Itu. Tak lihat itu kalau subuh tadi itu jamaah itu di tempat saya biasanya sebaris di musola itu. Subuh kebak Pak, sampai luar. Keren, semoga istiqomah sampai akhir. Saya khawatir hari seminggu, dapat seminggu udah ditabrak biasa. Dapat 10 hari ditabrak bosen. Dapat 15 hari diserang diskon 70%. Saya khawatir itu. Tak warning, aku kemarin ngomong, sudah tak wanti-wanti, sudah tak warning. Istri saya puasa tidak beli baju. Nek arep tuku baju saiki. Ojo sampai mangsane traweh ngejak nang mall. Wis penyakit ya Pak ya. Alasannya traweh nanti aja Pak, habis dari mall. Habis dari amplas traweh. Nyampe rumah kesel alasannya. Ayo, ada yang kayak gitu. Nah, diserang diskon 70%. Wadzalika adhaful iman, itu iman paling lemah. Hati-hati, mungkin kita kuat, istri kita tidak kuat, suami kita tidak kuat. Mungkin kita kuat, anak kita tidak kuat. Bapak mau traweh, nitip aja dibelikan baju podo. Tapi ngongkon anake, podo berarti kan? Dia enaknya sendiri traweh, anaknya suruh ke mall. Padahal anaknya pengen ibadah mungkin tapi. Nah itu loh, hati-hati. Jangan sampai, kita enggak kerasa ya Pak. Kita diserang oleh orang-orang yang tidak sholat 70% loh Pak. Jangan pernah mikir enggak, kenapa diskon itu harus mepet Lebaran? Pernah mikir enggak, kenapa diskon itu harus mepet Lebaran? Mungkin kata orang yang kerja karena THR-nya mepet Lebaran. Kenapa pemerintah tidak menurunkan THR sebelum puasa? Kan lebih enak. Puasa kita fokus ibadah. Itu persoalan.
Dan apakah beli baju itu harus 70 harus tanggal 17 Ramadan pas nuzulul Quran? Ya enggak Ustaz, tapi kan diskonnya bulan itu juga, malam itu juga. Berarti kamu sudah dapat Lailatul Qadar berupa 70%. Oh, ngono kok pengen naik derajat dari Syamul Awam ke Syamul Khawas. Ya berat Pak. Bu. Aduh, Bu, sudah beli mukena baru belum, Bu? Sudah dibelikan mukena baru belum? Belum. Jenengan minta mukena mboten? Enggak, cacile ya enggak. Ya kalau enggak itu sudah bagus. Tapi bapaknya kurang ajar. Mosok istrinya enggak dibelikan mukena baru. Mosok mukena loh setahun 2 tahun panggah itu aja. Warnanya abu-abu, aslinya putih padahal. Saking sering dicuci jadi abu-abu. Saking sering dicuci jadi abu-abu tipis. Dulu tebel kayak karpet, lama-lama kayak selambu, nerawang. Itu kalau dipakai suwek. Ya, jadi bapak-bapak ini harus saya juga ya kalau bisa mukena baru kalau bisa. Sajadah enggak baru enggak apa-apa. Baju kalau bisa baru, enggak juga enggak apa-apa. Motor enggak usah baru, istri jangan baru. Oh iya no. Masa Arab dirayen sembrono. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Syamul Khususul Khusus atau Syamu Khawasul Khawas, yaitu puasanya khususnya orang. Ini adalah puasa yang pada level tertinggi, yaitu selain tidak makan, tidak minum, mengerjakan amal, menjauhi maksiat, juga tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level orang yang luar biasa. Ada salah satu cerita, katakan ini indikatornya ya. Seseorang ketika innamal mu'minuna ayat surat Al-Mu'minun itu loh. Wa idza wajilat idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan. Idza quri'a ayatu Al-Quran lupa itu dosa. Tak eling terjemah ya. Ketika dibacakan Al-Quran hatinya bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah hatinya bergetar. Dan ketika ditunjukkan Al-Quran maka imannya bertambah. Misal ini kebetulan misalnya tahu artinya. Jangan lewat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ngomong tentang Lailatul Qadar. Jangan bergetar hatinya. Ya Allah, sudah 15 hari tiap malam aku kerja. Enggak terawih. Padahal besok itu sudah mau malam Lailatul Qadar. Langsung dia istirahat bekerja ke masjid. Nah itu. Dalam kondisi itu dia dalam kondisi iman yang on fire. Itu. Dalam sebuah hadis disebutkan al-imanu qad yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, itu kondisi yang sedang naik. Atau ketika membaca ayat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Imam membaca itu ayat Al-Qari'ah, kiamat. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apakah engkau tahu apa itu kiamat? Terus dia takut, ya Allah, kiamat ya Allah. Dia kemudian tiba-tiba ke masjid. Atau membaca ayat surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci mati oleh Allah dan tangan itu ngomong atas apa amal yang dikerjakan dan kaki menjadi saksi kemana ia melangkah. Dilalah tahu artinya sebab pernah kuliah di UIN misalnya. Gitu loh. Pas maksiat, pas main HP ngeslot. Dengar ayat itu pas malam Lailatul Qadar. Langsung HP-nya ditaruh, sholat. Ya Allah,
ampuni hambaku ya hambamu ini ya Allah. Di malam Lailatul Qadar ini semoga aku mendapat Lailatul Qadar ya Allah. Jangan lupa jackpot ya Allah. Waduh, itu. Nah yang gitu-gitu itu siapa tahu. Kondisi-kondisi seperti itu. Ternyata Allah ngasih jackpot. 150 juta meledos. Cobaan kedua. Itu cobaan kedua. Cobaan pertama duitnya habis. Cobaan kedua dapat 150 juta. Apa cobaannya? Duitnya tinggo ngopo. Ya kan ngono. Temennya ditelepon, "Bos, yo nanti ngunjuk sareng-sareng." Lah kok iso? Jackpot. Nah, bir mention topi miring AM AO Angkatan Udara AO, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Itu khawasul khawas. Jadi ketika puasa dia tidak pernah lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya capek. Yo, sejam setengah tapi tidak apa-apa. Saya pura-pura capek itu. Biar jenengan tidak ngantuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Nanti kalau saya nambah materi juga masih banyak. Wong ini kitab, kitabnya ada. Silakan, monggo. Kalau tidak saya tambah. Gak ada? Tak terus ke ya. Jam berapa Mas maghribnya? Oh masih 10 menit lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tambah. Jadi Syamul awam itu adalah puasa, syamul umum itu adalah puasa umumnya orang. Jadi umumnya orang itu puasanya seperti itu. Nah yang kedua syamul khusus, puasa khusus itu adalah puasanya para ulama wassolihin. Para aulia wassolihin. Jadi orang-orang baik dan juga para wali-wali Allah. Itu puasanya adalah puasa khusus gitu. Ambruk terus tuh. Jadi puasanya orang khusus itu adalah puasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kita bisa enggak naik ke puasanya wali? Bisa. Kenapa enggak bisa? Loh kita kan bukan wali. Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak pada wali, istilah wali pada orang-orang yang kayaknya punya keistimewaan, gitu loh. Orang yang bisa terbang, tadi sholat di atas air, wali, gitu. Orang bisa menerawang makam, ini makamnya Sunan A, wali. Enggak, jangan begitu. Wali itu, jangan pengen, saya tadi kan ngomong magang wali, tak kasih tahu, jadi kalau mau magang jadi wali, sederhana, sholat jamaah 40 hari. Melihat takbiratul ikhramnya imam, insya Allah jadi wali. Oh, kok benar lah? Iya. Bagaimana bisa? Iya. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang namanya Allah adalah orang-orang, aulia Allah adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu bukan orang yang kebal senjata. Wali itu bukan orang yang bisa terbang. Wali itu bukan orang yang punya bisa mengumpulkan massa ratusan ribu orang, jutaan orang. Wali itu bukan bisa melumpuhkan orang tanpa menyentuh. Bukan. Jangan salah. Wali itu adalah orang yang di dalam jiwanya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilalah kemudian dia punya keistimewaan namanya karomah, itu salah satu saja. Karomah terbesar seseorang adalah bisa sholat jamaah istiqomah. Itu. Loh, iya, kita ini masing-masing punya wali. Siapa? Kedua orang tua. Loh iya. Kedua orang tua kita ini adalah wali. Selain wali murid, juga wali hidup kita. Makanya kalau menjelang puasa, ono jenenge nyadran nggih. Nyadran ya. Nyadran itu atau apapun itu namanya, sebelum puasa itu ruah itu kita berkunjung ke makbaroh, ya kan? Jangan sekedar nyapu, nyapu itu ritual, nggak ada nilai ibadahnya itu.
Ngapain nyapu kuburan itu? Enggak ada kerjaan. Nyapu itu bagian daripada ritual. Spiritualnya adalah mendoakan. Ngoten Bapak Ibu sekalian, ngoten nggih. Harus dipahami. Jadi yang membedakan antara kita jamaah Masjid Jenderal Sudirman dengan jamaah orang umum loh ya, datang ke kuburan bawa sapu, kadang bawa kembang, terus nyapu. Ditanya, ngapain? Tabur bunga. Kalau kita ke kuburan ngapain? Mendoakan. Lah kok bawa bunga? Semoga bunga ini turut mendoakan orang tuaku. Kenapa? Karena ada hadisnya. Tuh, nyapu ada hadisnya? Enggak ada. Oh, bid'ah. Oh, galak tuh aku. Nyapu kubur, Nabi itu enggak ada nyapu kuburan. Bahkan disunahkan kuburan itu tidak boleh dicangkul. Kalau ada rumput tidak boleh dicabut. Dalam fikih tidak boleh dicabut. Kenapa? Selama tumbuhan itu hidup, maka akan mendoakan orang-orang yang meninggal. Sunahnya dikepras, apa itu? Dipotong itu bahasanya apa, Pak? Dikepras ya, jadi potong, dirimpili. Kalau wit gede dirimpili. Ya dikepras itu aja. Jadi tidak dicabut seakar-akarnya, hanya atasnya aja. Itu loh. Ledak kembang, selama kembang itu masih basah, kata Nabi, semoga bisa mendoakan. Itu. Hadisnya pelepah kurma, bukan kembang. Hadisnya pelepah kurma. Kalau kita mau ikut sunnah Nabi, pelepah kurma dibawa ke kuburan. Yang penting enggak kena rine tajam banget soalnya. Pelepah kurma taruh di kuburan, enggak ada itu. Yang ada ya yang daun-daunan. Nah kalau di tempat saya, berkali-kali saya sampaikan, di tempat saya itu kalau bulan Rejab, itu kuburan hilang. Isinya tanduran jagung sama telo. Kalau kayak gitu diterapkan di sini ya Pak ya, diamuk ya Pak ya. Ya piye to dong ora kuburan malah ditanduri jagung. Yo dikira rabuke bapakku apa piye ngono. Kalau di sini Pak nggih. Kalau di tempat saya enggak bisa. Kalau mau ke kuburan jangan bulan Rejab. Karena itu musim tanam pertama. Tanam jagung, enggak mungkin pari enggak mungkin, jagung. Cari kuburane sibuk endi yo. Ra ono Pak ilang. Onone jagung dan enggak ada masalah. Orang-orang di tempat saya enggak ada masalah. Nah di sini ada masalah. Faedahnya jagung dan lain-lain itu akan mendoakan ahli kubur. Dan matur suwun karena dapat nutrisi. Itu loh. Ya kan kira-kira begitu. Nah nanti kalau mau ziarah pas deket puasa atau menjelang akhir puasa. Itu udah bersih. Jagungnya udah dipanen, tebonnya udah dijabuti semua. Gantian. Lah kasihan yang jadi juru kunci, yang sering ke kuburan, yang ngurusi kuburan gak dapat duit. Ya sudah nanam jagung aja. Itu loh. Sebagai kompensasi jaga kuburan. Itu loh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu jadi pada level itu semoga kita bisa gitu. Kita bisa menjadi pribadi yang berada pada level paling tidak puasanya orang khusus. Gitu, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Itu kalau tidak ya puasanya awam, sing penting istiqomah. Banyak orang yang sudah menyatakan diri Islam tapi jarang puasa, puasanya enggak kuat. Atau sudah Islam tapi jarang sholat, sholatnya bolong-bolong. Ya jangan begitu, sekalipun puasa kita tidak ada rasa, dalam pengertian tidak serta-merta merubah sikap kita, tapi itu bagian dari ritus yang kita berharap meningkat pada level spiritual. Itu, ngoten nggih. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya hal yang istimewa daripada puasa ini adalah dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita nambah amal kita. Nambah syukur kalau di masjid itu ba'da isya ada tadarus. Sekalipun biar kelihatan keren, biar kelihatan bagus, sudah diganti tape recorder, sudah diganti MP3, sudah diganti orang yang suaranya enak. Gitu. Sebenarnya itu tidak menjadi afdholiyatul Ramadan. Gitu loh. Kenapa afdholiyatul Ramadan yang bacanya di bulan Ramadan?
Nah kalau tape recorder itu kan ngerekamnya sudah wingi. Itu loh, MP3 apa sekarang YouTube itu. Biar masjidnya dianggap keren, jamaahnya suaranya bagus-bagus, diambilkan dari apa? Dari YouTube. Kayak takbir itu loh. Takbir itu yang keren kan dari YouTube toh. Oh itu. Ya YouTube boleh untuk speaker keluar. Tapi yang bapak-bapak, ibu-ibu bikin kelompok kecil-kecilan. Kapan lagi kita bisa menutup enggak izin untuk apa? Untuk deres bareng gitu. Enggak apa-apa di masjid misalnya. Bikin aja kelompok kecil-kecil gitu. Itu dalam rangka kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saya kira itu sambil nunggu maghrib, yang belum wudu nanti bisa wudu. Kalau bisa ya semua sholat jamaah kalau bisa, dan segera sholat dulu apa buka dulu biasanya? Saya tidak tahu. Manut kalau mau buka dulu ya cepat, kalau enggak ya agak lama. Tapi kalau mau sholat dulu ya yang cepat sholatnya. Biar enggak kepikiran macam-macam. Jangan lama-lama karena ini baru hari kedua puasa atau mungkin masih ada yang baru pertama puasa. Jadi enggak sabar. Apalagi wis nyekel berkat. Sebenarnya nyekel berkat di depan itu makruh aslinya. Karena panganan. Gitu. Karena di depan. Tapi kalau nyiapkan makan itu sunnah. Jadi harusnya berkatnya di belakang. Kalau ada langsung minum, gitu. Itu sunnah. Pun semoga Allah memberikan manfaat pengajian kita pada sore hari ini. Kurang berapa menit Mas? Sudah. Nah, semoga bisa bermanfaat. Maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.